Halo semua, perkenalkan nama saya Aura Priscilla Sabatini dengan NPM 1817021009. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik mikroba tanah dan pemanfaatannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang karakteristik mikroba tanah dan pemanfaatannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian tanah. Tanah merupakan tempat bermukimnya berbagai kehidupan tumbuhan, hewan, dan jasad renit yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian, kehidupan dalam tanah sangat beraneka ragam, berkisar dari organisme besar tunggal yang mikroskopis sampai hewan besar yang menggali liat. Mikroorganisme yang menghuni tanah dapat dikelompokkan menjadi bakteri, Actinomycetes, jamur, alga, dan protozoa. Di dalam tanah terdapat jasad hidup. Jasad hidup yang ukurannya kecil sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau jasad renit. Jasad renit disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil sehingga sukar dilihat dengan mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupan yang lebih sederhana dibandingkan jasad tingkat tinggi. Sel mikroba umumnya hanya dapat dilihat dengan alat pembesar berupa mikroskop. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan mikroorganisme tanah antara lain tipe tanah, kelembapan tanah, pH tanah, temperatur tanah, serta umur tanah. Kali ini saya akan menjelaskan dua jenis mikroorganisme tanah. Yang pertama bakteri, yang kedua cendawan atau fungus. Bakteri tanah adalah jasad bersel satu yang berkembang biak melalui pembelahan sel. Diversitas dan kelimpahan bakteri tergantung pada ketersediaan hara dan kondisi lingkungannya. Sebagian besar bakteri memperoleh oksigen dari udara tanah. Bakteri penghuni tanah yang menguntungkan tanaman dikenal sebagai Plant Growth Promoting Rhizospore atau disingkat dengan PGPR, yang pertama kali didefinisikan oleh Cooper dan Scott pada tahun 1978. Kelompok genus bakteri PGPR antara lain Agrobacterium, Artobacter, Azobacter, Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Caulobacter, Chromobacterium, Erwinia, Flavobacterium, Micrococcus, Pseudomonas, dan Serratia. Sedangkan untuk cendawan atau jamur tanah adalah suatu kelompok mikroba yang telah dilaporkan dapat menginduksi ketahanan suatu tanaman terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit yang terbawa dari tanah. Di antaranya Aspergillus, Fusarium, Pythium, Penicillium, Alternaria, Mucor, Rhizotonia. Lalu, bagaimana dengan pemanfaatannya? Salah satu pemanfaatannya yaitu dengan bakteri penambat nitrogen. Salah satu unsur bebas yang jumlahnya tersedia cukup besar di alam ialah nitrogen. Nitrogen sangat dibutuhkan oleh tanaman karena dapat menjadi salah satu bahan esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu bakteri yang berguna dalam perkembangan tanaman adalah bakteri penambat nitrogen. Bakteri penambat nitrogen dibagi menjadi dua jenis, yaitu bakteri penambat nitrogen simbiotik dan non-simbiotik. Nitrogen bebas dalam bentuk N2 tidak dapat diserap secara langsung. Kebutuhan nitrogen yang diserap oleh tumbuhan dalam bentuk amonium atau NH4+. Pengubahan tersebut melibatkan bakteri Rhizobium. Rhizobium menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi dari tanaman inang. Apabila bersimbiosis dengan tanaman legum, kelompok bakteri ini akan menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil akar. Sekian video pembelajaran tentang karakteristik mikroba tanah dan pemanfaatannya. Saya Aura Priscilla mengucapkan terima kasih.